Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ajeng Kamila Rosa, NIM K3222002, Prodi Pendidikan Seni Rupa, Universitas 11 Maret. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas seni budaya kelas 10 dengan materi publikasi karya seni rupa. Kalian sudah tahu belum apa itu publikasi karya seni rupa? Jadi, pengertian dari publikasi karya seni rupa merupakan kegiatan yang dilakukan dengan menampilkan karya agar dapat diamati oleh masyarakat. Publikasi dalam konteks seni rupa biasanya dikenal dengan istilah pameran. Pameran karya di galeri maupun di museum merupakan bentuk publikasi karya seni rupa. Melalui pameran, karya seni rupa, baik 2 dimensi maupun 3 dimensi, ditampilkan kepada publik agar dapat dilihat, dinilai, dan mendapat tanggapan dari masyarakat. Setelah kita mengetahui pengertian dari publikasi karya seni rupa, kita akan membahas fungsi dari publikasi karya. Ada yang tahu tidak apa fungsinya dan mengapa kita perlu melakukan publikasi karya? Fungsi dari publikasi karya seni rupa yang pertama yaitu sebagai media penyampaian ide dan pesan karya. Publikasi membantu seniman menyampaikan gagasan, emosi, atau pesan yang ada di dalam karya seni kepada masyarakat. Nah, selanjutnya ada fungsi yang kedua yaitu sebagai media penyebaran pengetahuan. Karya seni sering mengandung informasi tentang budaya, sejarah, teknik berkarya, atau fenomena sosial. Publikasi membuat pengetahuan itu dapat dipelajari oleh lebih banyak orang. Oke, kita lanjut yang ketiga yaitu sebagai media penggerak sosial dan kemanusiaan. Melalui publikasi, karya seni dapat menjadi alat kampanye untuk isu-isu kemanusiaan dan perubahan sosial. Karya tidak hanya dilihat, tetapi juga mendorong dialog, refleksi kritis, dan bahkan menginspirasi tindakan nyata dari audiens untuk perubahan sosial. Kalau kalian pernah melihat karya seni yang berisi kritik terhadap pemerintah atau masyarakat, misalnya tentang isu lingkungan seperti kebakaran hutan, itu merupakan contoh fungsi dari publikasi sebagai penggerak sosial. Fungsi yang keempat ada sebagai media penjualan karya atau komersil. Publikasi juga berfungsi untuk memasarkan karya seni. Fungsi ini umumnya terjadi di galeri komersil, balai lelang, ataupun bazar seni. Tanpa publikasi, karya akan sulit mencapai pasar dan seniman akan sulit mendapatkan penghasilan dari profesinya. Fungsi yang kelima yaitu sebagai media hiburan. Publikasi karya seni juga memberikan hiburan visual kepada masyarakat. Publik dapat menikmati karya seni sebagai sumber kesenangan, relaksasi, dan inspirasi. Nah, jadi itu tadi 5 fungsi dari publikasi karya seni rupa. Publikasi tidak hanya bertujuan untuk memamerkan karya, kemudian menerima apresiasi, kritik, atau tanggapan dari masyarakat, tetapi juga memiliki banyak fungsi lain yang bermanfaat bagi seniman maupun publik. Setelah kita mengetahui fungsi publikasi karya seni, sekarang kita lanjut ke jenis-jenis publikasi. Apakah ada yang tahu berapa jenis publikasi? Yap, benar sekali. Ada 2 jenis, yaitu publikasi luring atau luar jaringan dan publikasi daring dalam jaringan. Mari kita bahas bersama jenis publikasi karya seni yang pertama, luring atau luar jaringan. Publikasi luring adalah publikasi yang dilakukan tanpa internet.
Media ini biasanya berbentuk fisik dan dapat dilihat langsung di tempat umum seperti sekolah, galeri, atau ruang pameran. Contoh dari publikasi luring adalah pameran fisik di galeri atau museum, serta bazar seni, di mana kalian dapat melihat karya-karya seniman secara langsung dan lebih detail. Publikasi luring memiliki keunggulan, di antaranya pengalaman sensorik penuh. Publik dapat merasakan tekstur, dimensi, kedalaman, dan ukuran asli karya yang sangat penting terutama untuk seni rupa 3 dimensi atau lukisan tebal. Keunggulan yang kedua ada interaksi sosial. Publikasi mendorong diskusi langsung antara pengunjung dan seniman. Selain memiliki keunggulan, publikasi luring juga memiliki tantangan, di antaranya keterbatasan akses. Pameran di galeri, museum, maupun bazar seni hanya dapat diakses oleh audiens yang berada di lokasi atau yang mampu datang. Yang kedua, ada biaya tinggi dan manajemen fisik. Publikasi luring membutuhkan biaya besar untuk sewa tempat, instalasi, pencahayaan, dan keamanan. Membutuhkan manajemen logistik yang rumit untuk pengiriman, penataan, dan keamanan dari karya. Nah, sudah paham ya tentang publikasi luring? Sekarang kita lanjut ke jenis publikasi daring atau dalam jaringan. Publikasi daring adalah bentuk penyajian karya seni yang diakses melalui media digital atau internet. Karya dapat diakses tanpa batasan geografis. Contoh publikasi daring adalah mempublikasikan karya seni melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan platform lainnya. Selain itu, mempublikasikan atau menjual karya melalui marketplace juga termasuk bentuk publikasi daring. Sama seperti publikasi luring, publikasi daring juga memiliki keunggulan, di antaranya jangkauan global. Karya yang dipubliskan dapat diakses oleh siapapun, kapanpun, dan dari manapun tanpa batas geografis. Yang kedua, ada biaya yang lebih rendah. Publikasi daring mengurangi biaya logistik fisik, sewa ruang, dan keamanan dari karya-karya yang dipamerkan pada masyarakat. Publikasi daring juga memiliki tantangan. Yang pertama ada keterbatasan sensorik dan ketergantungan teknologi. Pameran secara online tidak dapat menyampaikan tekstur atau dimensi karya 3 dimensi secara akurat, serta kualitas pengalaman bergantung pada perangkat keras dan koneksi internet yang dimiliki audiens. Selanjutnya ada tantangan isu hak cipta atau copyright. Pameran secara daring rentan terhadap penyalahgunaan atau pengunduhan ilegal, dengan kata lain pembajakan gambar karya seni. Nah, mudah kan mempelajari publikasi karya seni rupa? Setelah memahami definisi, fungsi, dan jenis-jenis publikasi karya seni rupa, sekarang kita akan mulai merancang kegiatan publikasi kita sendiri. Sebelum sebuah pameran dipublikasikan kepada masyarakat, apa saja sih persiapan yang perlu dilakukan? Yuk, simak baik-baik langkah-langkah dalam merancang persiapan publikasi karya seni rupa. Oke, langkah yang pertama ada menentukan tema publikasi yang akan dilakukan. Tema adalah jiwa dari publikasi. Ia menjadi benang merah yang menyatukan semua karya dan penataan ruang. Contoh temanya ada ekspresi diri, identitas, budaya, dan tradisi lokal. Langkah yang kedua ada membentuk susunan kepanitiaan dan pekerjaannya. Publikasi adalah proyek kolaboratif. Pembentukan panitia memastikan adanya distribusi tugas dan tanggung jawab. Contohnya, seksi publikasi bertugas membuat poster dan mengelola media sosial. Langkah yang ketiga ada menentukan tujuan kegiatan publikasi.
bertujuan memberikan arah dan parameter keberhasilan yang spesifik dan terukur bagi tim. Contohnya, menciptakan dampak sosial untuk mengangkat isu sehingga masyarakat ikut peduli. Langkah yang keempat, menentukan jenis karya seni yang akan dipublikasikan. Jenis karya seperti lukisan 2 dimensi atau patung 3 dimensi, kria, dan video art sangat mempengaruhi kebutuhan instalasi dan teknis publikasi. Langkah yang kelima yaitu menentukan tempat penyelenggaraan kegiatan. Tempat adalah latar fisik atau digital bagi karya dan menentukan anggaran terbesar. Tempat di sini berdasarkan jenis dari publikasi seperti luring ada aula, galeri, dan daring ada platform virtual. Contohnya, jika di aula sekolah, maka perlu diperhatikan aliran listrik. Jika di Instagram, maka perlu disiapkan feed layout yang konsisten. Selanjutnya adalah langkah yang keenam, yaitu menentukan target audiens. Target audiens adalah orang yang ingin dijangkau. Pemahaman audiens dapat menentukan strategi promosi. Contohnya, jika targetnya orang tua murid, maka publikasi bisa dilakukan bertepatan dengan acara sekolah. Selanjutnya, kita telah sampai pada langkah yang ketujuh, yaitu mengalokasikan biaya yang diperlukan atau RAB. Alokasi biaya atau RAB adalah peta keuangan yang memastikan seluruh kegiatan dapat dilaksanakan tanpa kekurangan dana. Dari materi yang telah kita bahas bersama, dapat disimpulkan bahwa publikasi karya seni rupa merupakan proses penting untuk memperkenalkan karya kepada masyarakat serta mendukung perkembangan apresiasi dan kreativitas dalam dunia seni. Itulah pembahasan kita tentang publikasi karya seni rupa. Dengan memahami publikasi karya seni rupa, kita dapat lebih menghargai proses kreatif dan peran penting seni dalam masyarakat. Semoga pembahasan tentang publikasi karya seni rupa ini membantu kalian lebih memahami bagaimana sebuah karya dapat dikenal dan diapresiasi oleh masyarakat luas. Gimana belajar seni budaya? Menyenangkan bukan?